patin rodoina surut tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka, Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. 87,6 Iga Radio. Radionya Saudagar Iga. Radionya Saudagar Iga. Kabupaten Baru menyapa. Ya, dan tentunya kita hadir Senin sampai Kamis, yaitu pukul 7 sampai dengan pukul 8. Ya,
Hari ini Bang Ilo, kira-kira kita bahas terkait apa ini? Kita refleksi lagi ya kemarin Ya. masih terkait dengan hari jadi Kabupaten Batu. Ya. Oke, jadi Dan, ya. betul. Hmm. Jadi Ya. kita merefleksi kembali apa kemarin yang kita sampaikan Iya. atau yang kita obrolkan terkait dengan hari jadi Kabupaten Baru ya. Iya. Dan karena kemarin juga banyak kendala-kendala teknologi ya, maklumlah, apalagi ini baru siaran-siaran perdana ya, tentu banyak kendala. Jadi oke, jadi kita merefleksi. Jadi refleksi itu kita mencoba mengambil beberapa poin-poin penting kemarin Iya. pada saat kita obrol pagi, dan kita alhamdulillah ya, maksudnya warga baru sudah mulai. Ini kan program baru nih Bung Lil, belum banyak yang kenal apa itu, Iya, apa iya, tujuannya, apa yang diharapkan dari bincang-bincang kita ini atau obrolan kita ini mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Nah, jadi dari hasil obrolan kemarin itu kita melihat bahwa masyarakat baru memiliki ekspektasi yang besar. Setiap perayaan hari jadi baru ada partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dan bagaimana perayaan hari jadi baru, rangkaian perayaan hari jadi baru itu terlalu besar anunya nih Om Alil, tidak terlalu Apanya? ya, suara kipas atau suara AC-nya barangkali ya. Oh iya. Iya, ini mantap. Jadi mereka punya ekspektasi atau harapan itu setiap perayaan hari jadi baru rangkaiannya itu melibatkan partisipasi masyarakat ya, sampai ke lapisan yang paling bawah atau grassroots, katakanlah seperti itu. Karena idealnya seperti misalnya dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian pergantian tahun, itu kan seluruh instrumen yang ada di daerah itu ikut terlibat. Paling tidak mereka merayakannya di lingkungannya masing-masing. Nah kemarin kita melihat rangkaian perayaan sampai pada puncak hari jadi Kabupaten Baru itu belum kelihatan yang seperti itu. Oleh karena itu mungkin ke depan perlu, ini bukan persoalan efisiensi anggaran, ini persoalan bagaimana mengorganize atau mengkoordinasikan semua instrumen yang ada untuk terlibat secara partisipatif. Yang kedua adalah memang masyarakat baru ini kita harus mengakui bahwa mereka belum banyak yang tahu barangkali memang hari jadinya kapan, bagaimana bentuk merayakannya kan seperti itu. Padahal biasa kita kalau mau ulang tahun itu kan ada, sudah gregetan kita, ini tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu belum terlihat di berbagai daerah, terutama di grassroots. Jadi perayaan rangkaian hari jadi Kabupaten Baru itu masih seperti yang lalu, kalender tahunan itu tidak ada perubahan, masih menjadi ajang bagi OPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Belum ada rasa memiliki bahwa hari jadi baru itu adalah hari jadi kita orang baru untuk merayakannya. Seperti itu Bung Alil. Kemudian banyak harapan kemarin bagaimana persoalan kedepannya sejalan dengan tema yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Baru, yakni akselerasi pembangunan yang kolaboratif, produktif dan bernapaskan keagamaan menuju baru, maju, berkelanjutan, berkeadilan serta sejahtera lebih cepat. Nah ini kalau kita baca tema yang ada di sini itu makna perkataannya itu luar biasa idealnya, sangat ideal dan sempurna. Nah mudah-mudahan ini bisa diwujudkan, apalagi di situ ada kalimat yang mengatakan sejahtera lebih cepat. Nah, ada akselerasi itu kan percepatan. Ada kolaboratif, itu adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian ada produktivitas. Kalau produktivitas itu mestinya tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Kemudian ada berkeadilan, bagaimana dia berkeadilan dengan segala dimensi. Kemudian dia bagaimana sejahtera lebih cepat itu bisa diwujudkan. Dan satu harapan kemarin yang paling banyak dari masyarakat yang mengajukan pendapat itu adalah bagaimana
lapangan kerja bisa disediakan oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan tema dan visi dan misi Bupati yang terpilih. Karena kenapa? Ini yang persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat kita di Baru. Akibatnya adalah berdampak pada rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. Bisa kita lihat misalnya kalau kaki pasae, kalau kaki kuartkop pergi ke di alun-alun itu masih sepi pembeli. Kenapa? Karena memang uang yang beredar kurang karena daya beli masyarakat yang belum bagus. Salah satu penyebabnya tadi itu karena lapangan kerja yang kurang, Pak Mole. Oh iya. Kurang beredar uang di Kabupaten Baru. Iya, bagaimana mau beredar kalau orangnya saja sudah kurang, lapangan kerjanya juga kurang. Jadi pendatang kan kurang yang masuk ke Baru. Berpengaruh itu di Omilo? Sangat berpengaruh, sangat. Output dan impactnya pasti jelas ya. Sektor real tidak terlalu bergerak. Ini kalau kita mau lihat itu indikator daerah yang maju itu malah bisa dilihat di pasarnya, bisa dilihat dengan jumlah perbankan yang ada di daerah tersebut. Kalau sudah banyak hadir perbankan swasta, berarti itu salah satu indikator bahwa ada perputaran ekonomi yang bagus. Nah sampai hari ini kita melihat itu BRI, BNI, itu saja. Mandiri kayaknya ada Ada ya, sudah ada ya. Iya sudah ada Mandiri. Iya. Dan rata-rata itu pembantu cabang semuanya, bukan kantor cabang. Iya, tadi menarik itu karena kita bilang bahwa masyarakat belum, siapa tahu masyarakat ini belum tahu hari jadi Kabupaten Baru ini tanggal sekian jadi sehingga masyarakat belum mungkin bikin acara kayak di 17-an itu Omilodi. Iya, belum. Tapi siapa tahu ini masyarakat juga bilang lewat ulang tahunnya Baru karena yang saya tahu itu tanggal 20 bulan 2. Iya. Tapi 20 April ya. Iya, 20 Februari. Ya. Iya. Siapa tahu Nabila begitu bilang jangan dirayakan ini karena lewat begitu. Mungkin saja begitu Omilo. Iya, biasa terjadi itu. Kita saja biasa kalau ulang tahun itu biasa lewat ya, tergantung dari kesiapan kita. Apalagi kemarin kan ada momentum pelantikan bupati dan wakil bupati yang tidak bersengketa yang langsung dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 Februari. Jadi sangat tidak mungkin kan untuk melakukan rangkaian peringatan. Poinnya kalau menurut saya satu, belum ada rasa memiliki. Dia hanya mengatakan, mungkin juga karena dia sering melihat selama ini bahwa setiap perayaan hari jadi Baru itu yang sibuk hanya orang pemerintahan saja. Iya. Seperti itu. Kebiasaannya itu kalau di pemerintahan desa saja, Omilo saya lihat jarang juga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Seumpama lomba-lomba kah. Paling minimal itu dia sampaikan ke warga bilang pati bendera atau umbul-umbul tak dalam rangka hari jadi. Tapi saya lihat ini Dek Toma gaga himbauan mungkin tidak ada deh. Iya. Ya, mungkin mereka memaknai efisiensi anggaran itu secara kaku, padahal sebenarnya kalau ada partisipasi masyarakat, berarti kan mereka bersuadaya, mereka sendiri yang mengeluarkan uang. Apa bedanya kalau malam tahun baru? Ada enggak kontribusi pemerintah misalnya kalau dia mau ambil cahaya, dia mau bikin lomba-lomba anak-anak sekolah, anak-anak kecil misalnya kan? Dan kemarin juga ada yang menarik itu, dia maunya itu ada perayaan hari jadi itu di lingkup kecamatan. Jadi kalau kita punya 7 kecamatan ya masing-masing melaksanakan, dan puncaknya baru nanti di Baru. Jadi ada semacam pertunjukan seni dan budaya. Ini kan hari jadi ini harus disambut dengan sukaria, dengan riang dan gembira. Ini kan ulang tahun daerah ini yang ke-65 ya, seperti itu mereka memaknainya, tapi itu baru di dalam pikiran mereka karena dalam kenyataannya ya lomba sepeda santai. Kan itu pemerintah yang adakan itu pemerintah yang adakan, betul. Iya. Ada komentar ini Omilo. Iya. Ini saya tidak tahu namanya apa nih, D9 apa nih. Perbanyak industri suatu daerah ekonominya tidak akan meningkat. Perbanyak industri suatu daerah ekonominya tidak akan meningkat
bila daerah itu kurang industri. Betul. Iya. Betul. Itu Cocok sangat itu, Di? betul. Oh betul sekali, setuju itu. Kita harus kasih tepuk tangan. Oh iya. Kenapa? Ciri-ciri suatu daerah yang berkembang. Tapi ini kan juga tergantung dari sumber daya alam kita. Apakah memang bisa mengarah ke daerah yang industri? Tapi menurut saya itu sangat mungkin kalau kita berbicara tentang potensi sumber daya alam kita ada di perikanan dan pertanian. Pertanian ya. Perikanan dan pertanian. Contoh ini, beberapa bulan yang lalu saya dapat info banyak orang-orang Cina yang datang ke Baru ini yang mau bikin industri pengolahan Apa itu? ikan. Oh, pengolahan Pengolahan ikan. ikan teri itu yang dikeringkan lalu. Tapi dia prosesnya modern. Tetapi yang dia tidak dapatkan sampai hari ini adalah dia tidak mendapatkan lokasi atau tanah yang betul-betul dekat dengan pesisir dengan luas yang cukup. Kenapa kendalanya apa itu? Ya itu Kira-kira? kendalanya satu, itu Iya. tadi kendalanya satu. Yang kedua produksi juga mungkin tidak terlalu sustainable, tidak berkelanjutan karena ikan teri itu kan ada waktunya Mamalil. Iya. Oleh karena itu harus ada cold storage yang besar di Baru. Apa itu bilang Coltorex apa? Cold storage itu pada tore kengero periser Oh, iya. kondrona ipat tamak balewe supaya wedding kita hasil deulan nampak dek nama solang. Oh, Cold storage ya. Dek pagaga malomba. Paber es balok babaku baru dek gaga malompo. Oh iya. Iya, kayak begitu. Bahasanya mah kok kayak freezer di. Iya, freezer itu bicok yang besar ini. Oh, Kalau iya. kita masuk itu bisa menggigil di dalam. Oh, makanya. Yang baru punya itu kalau swasta itu Haji Ari, Haji Arif yang ada di pinggir pantai itu yang membeli ikan-ikan mentah dari beberapa daerah lalu dia kirim ke Surabaya. Maunya ada seperti itu minimal di TPI. Iya. Tapi coba kita lihat wajah TPI kita juga di Pelelangan Sumpan juga masih begitu-begitu aja. Iya. Bukan cuma di Sumpang, tapi ini ada yang puluhan tahun sudah dibangun itu. tidak Topa berfungsi. kan? Iya, di fungsinya. Kalau seperti itu sebenarnya bisa dipertanyakan itu ngapain bikin perencanaan anggaran miliaran baru tidak digunakan setidaknya sampai hari ini ya. Iya. Ya syukur ya Pak ya rota baru aku rasara mah. Mana yang ketasan? Aku rasa. Ya aku nasara ya ro pasti mah kadai magi itu itanane bangun ya gana duit na rakyat bangun kurang di panang ipake. Oh, Ya kan bagus. begitu. Oh iya. Jadi alhamdulillah orang baru itu seperti dengan lagu tadi itu. Iya, oh gitu baru. Apa jadi lagunya tuh berue? Iya. Mah kurang ngetek nah Iya. air. Bagus juga tadi itu lagu Abang. Iya. Nah, ini tadi ini pembangunan yang kolaboratif, produktif. Nah. Masuknya ini produktif itu bagaimana itu Om Milo? Jadi pertama kolaboratif. Jadi kolaboratif itu kan kerjasama berbagai pihak. Jadi misalnya bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Baru ini bisa kerjasama dengan provinsi, bisa bekerja sama dengan pusat, kemudian bisa kerjasama juga dengan swasta, bisa kerjasama dengan CSR, misalnya perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian orang yang mau investasi. Itu adalah kolaboratif. Sama sebenarnya kalau misalnya terintegrasi. Jadi itu kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan di dalam hal pembangunan daerah. Memang ini ke depan harus dibangun karena kalau tidak kolaboratif hanya mengandalkan APBD saja mau apa kita pasti begitu-begitu saja kan. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah ini membangun sebuah sinergi kemitraan itu tadi. Nah, supaya investasi masuk karena ini kita tidak bisa berbuat banyak kalau memang investasi tidak ada yang masuk. Nah salah satu indikator daerah mau masuk berinvestasi itu malin nako kondusif ki. Iya. Nah, kondusif iklim usaha dan investasi perizinannya tidak birokratis, tidak ada pungli, keamanannya terjamin, infrastruktur jalan, listrik, air, perbankan itu tersedia, itu indikator-indikator sederhana itu. Perizinan malam mai urusudi. Iya, tapi sekarang kan perizinan sudah bagus karena sudah melalui yang namanya OSS. Oh iya. Online Single Submission di mana sudah ada 21 kementerian dan lembaga yang bersatu di situ. Jadi gampang sekarang. Salah izin
Kalau dia risikonya rendah, langsung selesai berapa menit saja, Oh, langsung begitu. selesai karena semua sudah on. Iya Pak. Kalau ini kan dibagi risiko rendah, Iya. risiko menengah dan risiko yang memang menurut saya besar ya, risikonya berat ya. Tapi kalau sepanjang risikonya rendah, Iya. langsung keluar NIP-nya dan itu gratis. Oh, tidak ada Langsung di, dicetak Om Bali. tidak ada dibayar. ada. tapi? Tidak ada dibayar, tidak ada tambahan-tambahan lain. Tidak ada Ji. Kalau risiko rendah. Tidak ada Jiano kalau begini Om Ilo, kita lihat. Oke. Tidak ada begini. Apa itu? Ini nih. Tidak ada yang barangkali karena ketemu mami kita dengan laptop saya dengan Oh, HP, begitu toh. deh. Tapi biasa ada yang memanfaatkan biasa itu. Mari saya bantu Ki. Padahal anu gampang mah. Oh ya. Naga bantu tahu na palena kateni nomor akunna. Oh. Pas lebar panjang pusing mi orang karena nomor akunnya dia yang pegang. Ah, Passwordnya maksudnya. iya. Iya. Passwordnya di. Banyak kendala-kendala sebenarnya. Nanti kapan-kapan juga kita berbicara tentang online single submission. Iya. Ini OSS. ada yang komentar lagi nih. Iya. Yang jadi problem, wah, ona masalah ya sih. Ya, tapi problem sih. Iya problem lah ya. Penguasa jadi pengusaha dan Iya. kroni-kroninya jadi pedagang masyarakat jadi korban nih macam awam minta gue korban katoni kopina katoni permohonan maaf na katoni Ya jadi problem penguasa jadi pengusaha. ya Ya jadi ini sebenarnya ini kalau kita mau gali secara ilmiah apa yang ingin disampaikan adalah bentuk nepotisme. iya. Oh nepotisme Seperti namanya itu di iya, di betuana Iya. alena tona penguasa alena tona pengusaha jadi aga nih lo aja amer kasih lenge. Iya. Contoh misalnya alena pengusaha alena to kontraktor terlibat to mentaji kontraktor jadi aga nana zaman to ya berarti itu pade salah satu rekena contoh kecil. omilo makada Elena tuh mak gendang Elena tuh mas suling Elena tuh Iya. mak Jadi ya ro kasih carubu. Nah, Iya. ya narun tuh masyarakat bicu makiro. Mana Tapi jabat- kita lihatlah nanti ke depan ini memang seperti apa. Kita masih panjang waktu kan untuk melihat itu. Apakah memang apa sih perbedaan substansi atau prinsip yang dulu dan sekarang kepemimpinan ini, Om Ali? Ya, kan ini napa si aga ulang menjabat bupati baru si bawa wakil bupati. Jadi ita jetur anu nadi ditunggu-tunggu Kita tunggu. inovasinya. Paling tidak nanti kita punya agenda, sudah beberapa agenda teman-teman di masyarakat civil society itu untuk mengevaluasi di 100 hari kerja, Om Ali. Oh, Iya. lo evaluasi di. Iya, kita lihat apa yang sudah dilakukan selama 100 hari. Jadi sekarang ini Om Ali harus dipahami semuanya orang bahwa untuk memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah itu tidak dijamin oleh konstitusi. Oh, Karena bagaimanapun kan rakyat yang berdaulat. Jadi tidak ada masalah kalau kita mengkritisi atau memberikan input dan masukan. Tidak ada masalah. Jadi masyarakat sekarang tidak perlu takut yang begitu-begitu. bisa aja berkomentar bilang masukanku ini di Bisa. Kan ada saluran-salurannya. Kalau tidak puas kan bisa kita RDP dengan DPR karena DPR itu perwakilan kita juga untuk menyampaikan aspirasi ya. Nah, cuma sekarang juga DPR ya maklum lah, tidak semuanya tapi ya di situ juga ada konflik of interest sudah sekarang. menengkah. Ya karena high cost kan mereka duduk semuanya jadi anggota DPR itu dengan high cost terlalu besar biaya yang digunakan begitu, sehingga apa yang ada di dalam pikiran apalagi sekarang efisiensi dibatasi perjalanan dinas. Siap-siap pengusaha lokal, kontraktor-kontraktor lokal nanti Om Ali itu bersaing dengan anggota DPR karena pokir itu biasanya. Magi kita pokir, lihat saja nanti. Itu pokir biasa tuh enggak jatah anggota DPR padahal mestinya sebenarnya itu ada aturan tidak boleh mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan alena atau pengawas alena atau pacule kan pemain begitu kan. Tapi Tidak na boleh. ki Wita tania sena Lagi, na anu kro bukan namanya. Iya. Iya, caca mi. Iya. Pokir itu memang dimungkinkan di dalam undang-undang. Artinya itu kan menyerap aspirasi pokok pikiran itu, menyerap aspirasi ketika dia lakukan reses. Nah dari aspirasi itu kan lahirlah di dalam perencanaan lahirlah program.
Tapi biasanya program itu biasanya kita tidak menurut ini secara umum saja dari program itu mereka jadikan kegiatan dan kegiatan itulah bargainingnya dengan eksekutif. Saya mau kerja ini, saya mau kerja, diambil lah. Nah, telepon di pengusaha kadang ketuan kukuto lebih misalnya contoh seperti itu. Padahal itu tidak boleh. Jadi KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan warning supaya pokok pikiran itu tidak boleh dijadikan sebagai bargaining. Ada di provinsi apa itu banyak yang sudah diambil oleh KPK gara-gara itu malah tangkap tangan malah. Bahaya Nadi? Iya. Bahaya. Iya, ada juga ini. Wah, nak kasih ki kopi Pak Malik bilang. Nah tahu itu Pak Malik bilang belum pakai minum kopi ini. Iya. Tapi satu gelas ya mestinya 2 gelas karena 2 di sini. Iya. Aja nasi kacang nih. Aja nasi kacang. Iya, masalahnya ini Om Ilo ini ada di studio 2. Ya, ada di studio 2. Ada di studio 1. Iya, jadi teman-teman ya ada juga user berapa ini teman-teman yang kasih adanya. Iya. Oh iya, makasih ya, banyak. mudah-mudahan ini obrolan kita ini Om Alil mendapat respon positif dari masyarakat Baru maupun Tobaru yang ada di Baru, maupun Tobaru yang ada di perantauan yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan daerah kelahirannya. Iya. Ini ada dari Kalimantan Utara yang bergabung. Iya. Oke, selamat bergabung dari Kalimantan Utara. Kemudian juga untuk siapa ini? Ada juga itu pajak meningkat, lapangan kerja tidak ada. Jadi kata pajak itu diganti saja dengan kalimat upeti. Iya. Jadi itu upeti itu ke mahkota ya. Iya Pak Bere komisi. Wasengir. Majak meto ya majak meto aja sena pajak Om Alil. Kadang dipelesetkan apa pajak. Ya. Jadi ya kota maki pasae masuki kan pajak ki. Oh iya. Tapi pertama ki pasae majak lalenge, tamaki terminal majak lalenge padahal kota terminal itu kan makam aja. Kenapa itu pajak tidak dikembalikan itu? Yang hebat itu gubernurnya DKI, gubernurnya Jawa Barat. Iya, udah hitung itu berapa pajak motor sekian, berapa pajak ini sekian, kasih kembali. Tidak perlu kita minta APBN, cukup dengan PAD kita ini sudah bisa bangun jalan sekian itu baru kembalikan ke rakyat. Putihkan ini STNK. Biar mau 5 tahun mau 10 tahun, pokoknya tahun 2025 kamu hanya bayar 1 tahun. Itu baru sekali-sekali juga rakyat diringankan pajaknya. Jadi polekumian pemerintah Pak. Iya, itu kan persoalan kebijakan Pak. Ada juga ini orang dari Halmahera Tengah Maluku Utara. Hadir orang baru ini, tepatnya di Gresik. Gresik ya. Gresik. Salam dari Halmahera Tengah Maluku Utara. Luar biasa. Luar biasa tuh gubernurnya Maluku Utara. Iya kan? Iya. Luar biasa. Yang perempuan ya? Yang perempuan. Yang meninggal suaminya kemarin. Iya. Cantik ya itu. Iya, bukan jatuh programnya. Bukan jatuh programnya. Iya. Ini kan kemarin kerja di Kabupaten Baru dan bertepatan juga di tanggal 21 kemarin, Pamilo. Kan ini hari Kartini. Iya, Hari Kartini. Betul. Iya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan Om Ilo terkait dengan hari Kartini juga kan apa makukue ipimpingi ku ibu yang perempuan toh kan Ibu Andi Ina Kartikasari ini adalah seorang perempuan yang tengah memimpin Kabupaten Baru. Iya. Jadi yang pertama dulu Om Alil, karena kita singgung sedikit ini di 30 menit terakhir di obrolan kita pagi ini adalah tentang makna daripada peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April
eh, 2025 baru-baru yang dilaksanakan kan kemarin ya. Iya, iya. Jadi kalau kita mau lihat Amalil, ini kan Raden Ajeng Kartini dianggap sebagai simbol perlawanan perempuan untuk memperjuangkan emansipasi perempuan Iya, iya, iya. Iya. di Indonesia. Iya. Kenapa dilaksanakan pada tanggal 21 April? Karena Raden Ajeng Kartini ini lahir 21 April 1879. Jadi dia anak dari seorang bangsawan. Jadi dia lahir sebagai anak bangsawan yang memperjuangkan dengan gigi bagaimana emansipasi perempuan. Jadi dia adalah simbol perjuangan perempuan di tanah air di Indonesia ini, Om Alil. Iya. Jadi dia berasal itu dari keluarga priayi. Priayi itu betuana kalau di Indonesia, di Sulawesi Selatan itu keluarga bangsawan. Jawa. Dia lahir di Jepara. Di Jepara, Om Alil. Ya, seperti itulah kira-kira. Iya. Karena itu kalau kita kan perempuan-perempuan yang ada di sini, kalau di Barudi ada namanya Coli Pujie. Coli Pujie. Coli Pujie. Ya. Napa wang ngerai itu Coli Pujie itu, Om Alil? Ya. Yang dijadikan monumen saat ini di alun-alun. Ya, jadi iya. Wang Idris dulu, Andi Idris Syukur, waktu beliau menjadi bupati, beliaulah yang getol untuk memperjuangkan ini Coli Pujie. Termasuk beliau membuat suatu kenangan yang sampai hari ini kita masih nonton, kita nikmati bersama, yaitu alun-alun Coli Pujie. Iya. Jadi ini juga perempuan hebat Sulawesi Selatan yang memperjuangkan juga kemerdekaan, dan dia termasuk sastrawan yang hebat, Om Alil. Jadi namanya dia itu Retna Kencana Coli Pujie Arung Pancana Toa Matinroe Ritu Cae. Adalah salah satu pejuang wanita asal Sulawesi Selatan sosial. Coli Pujie dikenal sebagai seorang yang sangat menentang Belanda, Om Jalil. Berani meto biasa Medi. Berani. Jadi kita tidak dapatkan itu hasil karya sastra yang hebat itu Lagaligo itu, Malil. Kalau tidak ada perempuan hebat namanya Coli Pujie, karena dia sastrawan, dia yang menyalin ulang itu, mengumpulkan. Jadilah sastra yang hebat yang diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia ini. Diakui oleh dunia. Ini tidak ada ya. Lanjut. Maksudnya kita lanjut. Ya, silakan. Apa yang kita mau sampaikan? Ada ini komentar ini. Pak Malik, Abdul Malik ini. Baru memang harus bersih-bersih. Ya, setiap tahun ada pemeriksaan mesti di publik. Mungkin ya. Jadi baru memang harus bersih-bersih. Setiap tahun ada pemeriksaan mesti dipublish atau di publik. Itu katanya Om Malik. Iya, bersih-bersih di berarti paci-pacingnya. Cuma yang dimaksud barangkali Om Malik itu bersih-bersih dalam bentuk bukan bersih-bersih lingkungan dalam rangka untuk menghadapi Adipura barangkali, tapi lebih kepada bersih-bersih bagaimana daerah kan itu selalu ada diperiksa oleh BPK, BPKP, dan dia maunya itu supaya ada transparansi publik. Jadi semua hasil-hasil audit apa dan sebagainya itu transparan. Dan memang sebenarnya itu masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi, harus ada transparansi publik. Kita harus tahu. Seperti itu Bang Rali barangkali. Tapi kalau Om Malik merasa bukan yang itu yang dia maksud, ya bersih-bersih lingkungan atau bersih-bersih. Kalau saya mungkin itu bersih-bersih. Iya, paci-pacingnya mungkin yang pejabat Emmanuel, pajak kowe kapan? Bisa jadi juga, bisa juga lari ke situ. Ini kan musim bersih-bersih dalam tanda kutip ini Om Malik. Iya. Sekarang ini ya bersih-bersih. Tapi saya lihat bukan bersih-bersih. Sebenarnya hanya dua aja itu kalau sudah pemilihan secara langsung, Om Alil. Agar dua itu, balas jasa mina balas dendam. Iya.
Seperti itu Malil. Ini sudah rahasia umum saja. Ini silakan evaluasi nanti. Itu. Yalah balas jasana, iga ibalas jasana. Balas jasa ya rongke jasana. Oh iya. Iya. Kemudian balas dendamnya, iga. Ibalas ya rode gaga jasana. Atau mewah. Ya begitu. Ada dulu bupati pernah saja diskusi kakak. Nah pudang yang gue tanah kada mage di malu mantaji calon bupati. Iya. Kada mau mata lada nasa de mantaji calon bupati kada de nama mata. Dua itu bawa nasa ke bupati ki. Macawa mi si ba macai. Menang ka? Macawa mi na macai. Macawa mi na macai. Jadi nakon kata boleh. Apa itu? Iya. Kau besok datang menghadap ya. Kau melanggar. Garong macai irong. Oh iya. Aku macawana. Iya. Kakak, agak situ mereka reba. Apa itu? Oh, kau iya, nanti iya, pindah iya. ke sana, pindah. Itu Jawa-Jawa itu. Oh. Pema tuh nak perlu acala deh. Iya. Iya. Ini kan canda-canda obrolan ya. Iya. Angkat tuh makanya deh, transparansi cuma di ruangan mereka. Maksudnya. Iya. Iya. Jadi itulah yang selalu saya katakan di sini Om Malil. Ini mestinya 2025 ini sudah menjadi harus tahun kebangkitan bagi teman-teman koalisi masyarakat sipil yang ada di Baru ini. Kita berhak ada transparansi publik, dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak ada itu rahasia-rahasia yang seperti itu. Jadi misalnya dokumen pemerintah, misalnya RAPBD, kalau dia sudah jadi APBD rancangan belanja apa dan sebagainya, itu sudah harus kita tahu. Kita harus tahu itu Om Malil. Berapa persen misalnya di dalam anggaran itu untuk propor budget untuk orang-orang miskin, pengentasan orang miskin, berapa anggaran untuk pendidikan, berapa anggaran untuk itu kita harus tahu dan kita harus pelajari dan mestinya itu kita harus terlibat di dalam proses perancangan misalnya ketika ya jadi sebelum diketuk palu DPR terlibat nih masyarakat akademisi, mahasiswa, ormas aku caranya dek gak ketahuan ormas kenapa ini sebegini, bagaimana ini pelayanan kesehatan bisa maju kalau hanya seperti anggaran-anggaran seperti itu. Tapi nanti kita bahas spesifik terkait dengan itu bagaimana partisipasi publik di dalam mendorong anggaran yang berpihak terhadap orang miskin. Iya. Apalagi tuh Pak Wakil Bupati saya lihat kan ini miskin ekstrim itu misinya dulu itu karena miskin ekstrim itu bidangnya mentok apa waktu sedang kuliah S3 itu dia itu anunya kalau tidak salah Dewi senge-senge miskin ekstrim. Iya, miskin Pasal ekstrim. tepu ama kau nak makadama ro kapa to kasih silade kapan remah. Iya. Iya. Ada gini Pak Malik ini. Rakyat harus berani muncul apabila temukan ada ketimpangan terhadap pengguna anggaran. Betul. Iya, betul. Ya, ini. Jadi ini kan begini Om Malil. Iya. Jadi ero kasih biasa lah kan dena apa aja poin makukui makeda KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Iritan jolok makukui. Apakah ada perubahan? Tidak ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya mengatakan sudah mulai ada tanda-tanda ke arah itu. Sudah ada beberapa indikator yang sudah saya dapatkan melalui proses investigasi. Mana itu? Karena tenang saja. Iya, sudah ada. Jadi ya itu biasa nak kedai tim-tim memang kada jangan KKN apa dan sebagainya emang penting aja tuh kasih hati karena di mana-mana normal itu Malil. Siapa yang berkuasa makum itu mah itu temui mah itu. Tapi kita tetap berpositif thinking ya seperti itu. Ini Abdul Malik mengatakan rakyat harus berani muncul apabila temukan ada ketimpangan terhadap pengguna anggaran. Iya harus. Jadi jangan takut karena kita dilindungi oleh undang-undang, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, bahkan demo saja diperbolehkan. Kenapa harus takut? Tidak perlu takut. Masyarakat Baru sekarang harus berani. Aja nasangi makadami terwe kanja namun takku berropak memekok namun kamaga makuras sarana tidak boleh lagi begitu Malil.
tema kedai itu bansana ro agak pada di kedai petani mi ai mak galu mi jamata. Iya. Dek mana perlu ai. Apa kok Iya. agak neloki pemerintah ya tuh nah tuh. Ya karena dia di Kimak Pakuro. Iya, Memang iya. tidak ada manfaatnya secara langsung, biasa tidak seperti itu. Tetapi untuk jangka panjang ada. Contoh misalnya, Iya. ketika anggaran itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu berdampak langsung terhadap masyarakat baru. Iya. Masyarakat baru berhak untuk mempertanyakan itu. Contoh misalnya, Iya. kita punya sektor pertanian, Iya. kita punya sektor perkebunan dan pertanian. Iya. Ya toh? Perikanan, iya. Berapa besar anggaran misalnya untuk penguatan itu ke depan? Kita Iya, ini iya. kan mau swasembada pangan, kita ini mau perikanan kita lebih maju. Kalau ternyata anggaran itu banyak lebih perjalanan dinas, beli mobil, beli ini yang tidak ada langsung bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat atau peningkatan pertumbuhan ekonomi, ya berhak masyarakat berhak mempertanyakan itu. Makanya itu APBD sebelum disahkan RAPBD sebelum disahkan menjadi APBD, masyarakat harus terlibat secara partisipatif melalui dialog-dialog dan diskusi dengan DPR. Mestinya rancangan itu sudah dikasih ke kita, sudah ada dipegang kita ini hari ini sebelum seperti perubahan. Mulai perubahan matu misalnya. Kita sudah punya data-datanya itu dan tidak boleh orang DPR menyembunyikan itu karena data itu harus kita ketahui. Ya, Mestinya sebenarnya. Iya, masalahnya Omilo, aku bahasanya di petani. Agak sengir rumah nang agak lo mau bangun Iya, Kang engkana perwakilan. Oh iya, makro di. Ada namanya perguruan tinggi, Iya. ada LSM yang punya kepedulian tentang itu, ada tokoh masyarakat. Iya narota poda kedai perjuangan kang CDE. Perlu irigasi konro kedai menengka. Pos-pos yandu ya Bu nak manesai deh ya kayak gitu bisa. Iya. Oh, mapakumir loh. Aja na naman kena ay de to may Yeah. senasing ay. Loka ndak boleh. mamagalo, loka mamadare iya ay. Loka mamatasi. Matasi. Aku waktu itu pendapat sama aku tahu ngambil tempat ker. Oh, maku. Iya. Pantas sama Yeah. ku tutup mah. Iya. Ay namu maga tetap toke lo matasi ya kan seperti Iya, itu iya, kan lo iya. matasi tapi ini hari mungkin lepa-lepa tapi mungkin kalau kita melakukan advokasi melakukan perjuangan Iya. sama instansi terkait mungkin bisa berubah menjadi katinting Oh, iya, karena iya. masih nana nenek bisa dan kita berhak itu ini kan uang APBD ini kan dari pajak-pajak rakyat juga yang dikelola lewat APBN kemudian masuk menjadi dana khusus masuk menjadi ya seperti itu dana transfer masuk ya seperti itulah. Masuk menjadi Ini PAD. ada ini ada komentar sih. ini. Di lapangan sering saya temui bantuan tidak tepat sasaran. Yang penting ada ordal pasti dapat. Akhir ordal, Wih. orang dalam. Wayana tuh pan rasa kayak ordal itu. Ya, apa ya itu orang dalam mega kelebihan Agak kelebihan. magala ima provokasi Wih. magala Anu. ima bici magala ima bici Oh, anes nih tuh. Omilo agar propaganda. propaganda magala tema bici Iya, pokoknya nalamanang magalo mak biji magala Iya. ma pengaruh iya apa magati neseng informasi apa non ruangi Oh, iya, bantuan iya. lo tama beda rumah misalnya toh Iya. 1000 beda rumah Iya. tapalena tuh yolo mangol oke deh. ya anu padahal si sena isurpe Muhammad paku ja carane lo yala isurpe lo yala beda rumah na Muhammad kanja na bola na tuh tapi karena ada ordal yang begitu-begitu itu masyarakat sudah harus kritis. Kenapa misalnya mereka dapat bantuan seperti itu padahal mereka sudah layak, ekonominya sudah bagus. Kriterianya orang yang dikasih misalnya bantuan rumah itu kan mestinya seperti ini. Oh, angka deh ngepe nah. Nah, iya. Deh Mas ngepe. Kero. Deh ngepe guys. Ya makasih Jadi banyak tuh- abangku atas izin komentar, semoga abangku sehat-sehat selalu. Izin keluar. Iya. Oh, oke. Oh. Iya, tetap makin di sini. Iya. Iya, tetap saja. Makasih banyak ini komen-komennya. Yang siapa tahu masih ada yang ingin komen-komentar ya terkait dengan Kabupaten Baru, apalagi nih kemarin ini Iya. hari jadi Kabupaten Baru yang Iya. ke-65. Ya, Iya. momen juga ini hari Iya. Kartini. Nah, Iya. jadi
siapa tahu ada yang ingin disampaikan, silakan. Jadi kita kembali lagi ke momen Hari Kartini, Om Alil. Iya. Jadi kita bicara tadi tentang Colli Puji, bahwa ternyata ada perempuan berasal dari Baru, dari kerajaan Tanete yang cukup hebat menantang Belanda, dan dia orang sastrawan yang besar kan. Iya. Nah, kita kembali lagi flashback ke Baru. Bupati kita ini kan Nandi Indah Kartika Sari SHMS ini, dia kan perempuan ya. Iya. Jadi dia perempuan pertama yang menjadi Bupati Baru. Iya. Oleh karena itu kita tentu berharap, semua berharap ya, bagaimana kepemimpinan selama 5 tahun itu nasenge tahu wedding mas sengeren. Supaya ada nanti orang mengatakan bahwa oh ternyata ketika perempuan dijadikan pemimpin bagus dia juga. Justru jangan sebaliknya. Iya. Nanti ada stigma atau ada persepsi dari masyarakat bahwa tidak bisa memang perempuan. Nah, ini adalah tantangan menurut saya untuk bupati yang ada sekarang ini. Dia harus betul-betul menjaga itu, karena ini adalah sejarah, Bung Ali, dicatat oleh sejarah bahwa beliau adalah perempuan pertama menjadi bupati di daerah Baru yang bernapaskan Islam ini, bernapaskan agama ini, Om Ali. Iya. JJ, kata JJ. Bukan JJ. Iya, ibu tuh kalau perempuan. Oh, bu tuh kalau perempuan Nasr. Oh iya, jelas. Dibutuhkan itu kalau perempuan. Iya. Siapa sih yang tidak butuh perempuan? Ada sarapan pagi kok ada gagah perempuan. Ya. Apa ini? Deng Sitaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Deng Sitaba, apa kabar ini? Ya, jadi untuk Anda yang saat ini lagi nonton ataupun lagi mendengarkan, ya bisa coba bagi-bagikan ke teman live ini. Tap-tap layar. Iya, tap-tap layar, kemudian ya adakah dona atau kopi? Karena belum belum sarapan Milo sama Malil ini. Iya. Jadi kita menghargai Om Alil bahwa segala sesuatunya itu butuh proses yang panjang. Tapi saya sangat optimistik ya bahwa program ini nanti akan menjadi program yang menjadi miliknya masyarakat orang Baru. Insya Allah. Saya sangat optimis itu karena di sini tempat mereka untuk mencurahkan aspirasi, kemudian orang luar yang rindu untuk mengetahui bagaimana perkembangan daerahnya bisa dia tahu. Bisa kecurhat ya Om Milo? Oh bisa. Kemudian tahun 2025 ini menurut saya adalah era kebangkitan kembali gerakan-gerakan civil society. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sudah melihat indikatornya di Jakarta. Bagaimana teman-teman saat ini memperjuangkan yang namanya demokrasi itu. Kemudian perbaikan demokrasi. Ya, insya Allah tahun 2025 ini akan bangkit semua kembali itu. Dan itu bagus dalam sebuah demokrasi supaya tidak ada otoritarisme, tidak otoriter orang, tidak feodal. Elok nami, dia nolok mangkali nggak ada, dia nolok mangkali nggak masukkan seperti itu. Harus ada kontrol sosial, Om Ali. Oh begitu. Saya selalu katakan sama adik-adik mahasiswa itu. Ini mahasiswa itu the man of analysis, the man of kritis. Jadi kau harus kritis. Ini usia-usiamu usia-usia kritis ini. Kalau belum apa-apa kamu sudah merapat dengan pemerintah. Kamu tidak punya kemampuan mandiri. Kamu tidak akan merdeka lagi menyampaikan pendapat-pendapatmu, Om Ali, seperti itu. Jadi tidak apa-apa, ada memang masanya. Jangan seperti saya ini sudah mau hampir 60 tahun baru kembali lagi mau jadi kritis. Lanjut Om Alil. Iya. Jadi ada masanya jadi aku ada masanya. Aku matu wanita ya aja nama kritik tutu. Jadi dia sebenarnya dikasih elok meniki sudah tudan rumah di kemati kada syahaga sirot amat doi ku balu-balu ero. Maku meniro tetapi karena situasi dan kondisi yang menyebabkan saya terus terang prihatin juga melihat ini. Jadi ya itu tadi ada pertanyaan kemarin senior saya itu dia menelpon bahwa
bagaimana teman-teman di Baru ini, apakah memang seperti daerah-daerah lain kayak Palopo, Jeneponto, Bulukumba, kritis betul masyarakatnya, dan itu dimotori oleh kelompok-kelompok civil society, sehingga tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi sepanjang itu tidak pro terhadap rakyat. Nah, jadi saya bilang susah juga ke Sandi Baru ini, karena mungkin karena kurang perusahaan, kurang apa, kemudian akses keluar yang lemah, sehingga dia gagah posisi tawar. Jadi eloki magah, nah eloki mandre, eloki mapasikola, nah kan seperti itu. Padahal kamu dipikir, Om Halil, pers itu adalah kekuatan yang luar biasa itu, Om Halil. Pers. Tapi pers kita coba kita lihat, kalau kita baca berita-berita setiap hari, itu kan lebih banyak model-model berita strike news, tidak ada pembanding. Padahal mestinya dia bisa memberikan keseimbangan berita, Om Halil. Ya syukur-syukurlah. Agak senang, seimbang Pak. Aja nalundra mi bawat tuh. Terlalu banyak kompresor, jangan terlalu banyak kompresor. Iya, maku ga. Iya. Apa lagi nih? Ya, kita ucapkan selamat pagi untuk yang saat ini lagi nonton juga di YouTube, kemudian juga yang ada di Facebook, yang saat ini lagi mendengarkan atau mengikuti acara obrolan kita pagi ini. Dan tentu mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini juga kita tak lupa ucapkan selamat bersiap-siap atau sudah ada di tempat kerja ini atau di kantor. Sambil juga kita mengharapkan ini atau mengajak untuk Anda berpartisipasi di acara ini. Jadi ada pendapatnya lagi Om Malik. Jadi Om Malik ini memang saya kenal salah satu ASN dulu, meskipun belum pensiun dulu Om Malik, tapi memang dia orangnya juga selalu bersuara keras. Pensiun nih Kak Om Malik? Pensiun nih. Karena pensiun. Apakah itu Purna Bakti? Purna Bakti to nih. Tapi pede napa dia matuk mewah Pak Purna Bakti to nih. ASN lagi dia keras. Napa Jawa mak jalok nakong kadek nas setuju, apalagi kalau sudah sekarang. Apalagi saya dengar lebih banyak domisili di Parepare, mah bela nih. Ada pendapatnya Om Malik. Jadi ini teman-teman ini yang masih punya idealisme. Jadi ada tulisannya lagi. Itu cocok. Jangan tim sukses yang mau atur pemerintahan. Petaka itu. Itu sebenarnya Om Malik biasanya tim sukses. Dek nana magaga di PAU, karena saya ini kan sebenarnya lebih banyak terjun di politik, sudah lumayan nih menurut saya. Jadi tim sukses itu engkau tuh supporting, engkau tuh beban nih. Supporting maga. Harus supportingnya memang dia punya kemampuan kemarin mengorganize orang untuk pemenangan. Tapi kan ada juga tim kemarin yang resisten. Ada karena dia bergabung resisten. Ada juga tim yang tidak disukai. Ada juga tim yang seperti tadi ada maksud tadi ini Om Malik ini yang mau mengatur. Sebenarnya tidak boleh. Bupati itu harus mandiri di dalam mengambil keputusan. Dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Kalau mau keputusannya betul-betul baik. Tapi kapan dia ada pressure atau apa dan dia takluk dengan hal-hal yang seperti itu, maka kacau pemerintahan Om Malik. Kacau pemerintahan. Seperti itu ya. Apa istilah rekenai? Nanti kita bahas hal-hal yang seperti itu. Jadi biarlah kita dulu melakukan investigasi dulu mendalam. Jadi seperti misalnya saya kasih bocoran saja. Agar saya nanti insya Allah kita cari waktu. Saya ingin membahas tentang nepotisme yang ada di rumah sakit. Bukan yang dulu, yang sekarang. Dugaan nepotisme. Saya akan bahas itu. Dan memang kita harus dilengkapi dengan data yang akurat. Tidak bisa tidak. Kemudian bagaimana pelayanan, bagaimana mengatasi. Kita insya Allah kita akan bicara dan yang lain-lain Om Malik. Tapi tidak boleh tongki sekarang Asbung kalau tidak ada data. Harus data, ada data Om Malik. Lanjut. Oke. Tidak dirasa Melo. Sudah jauh. Sudah jam 7.55, berarti lagi 5 menit ya? Lagi 5 menit. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Om Malik ini sangat baik sekali Om Malil.
Itu menjadi warning bagi sekarang kalau ingin sustainable. Jadi Akhirnya berhentilah sustainable. untuk berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Iya. Berkelanjutan masuknya error opo 2029 dan sebagainya. Jangan terlalu banyak menyakiti orang lah. Pedis itu. Oh. Engkau telah dana kah? Iya, kalau bisa menjadi bagian dari semuanya, Om Alil. Karena kita ini jadi ya biasa sangat lo pedangin tahu yang kata kada ini bupati kita ini sudah bupati baru ya sangat baru seluruh ya manang yang ada di Kabupaten deh. Baru ya manang aja nih kasih nakong katolor rujam nah di ini apa dan sebagainya karena apalagi kalau ASN kewajibannya memang itu patuh pada pemimpinnya. Kalaupun ada yang kemarin yang kayak bagaimana ya itu normatif jangan seperti itu. Tapi siapapun pemimpinnya kalau ASN maka dia loyal kepada pemimpinnya itu biasa yang Tapi seperti itu. kamu tuh liwa ini. Ya itu dewi saya atau liwa. Apa kata tahu liwa waduh deh. Mak bucencana. Apa biasanya malila Pak Deka gagal ya aku baru biasa itu nak kada tahu. Jadi sebenarnya itu mah pancing anak guru Pak Deka gagal aku baru ke aku aja sebab mana mah cerita kak si bawa agak sene. Biasa tahu kena kata orang nasel liwa na cara mak bicara apa aja. Wadah. Kata nasang dek mah nanu tapi kerja nyata nasang. Tapi begini Om Alil, itu cukup di dalam hati mereka saja ini pemesan pemimpin. Tidak perlu dieksplor menurut saya dan tidak perlu memberikan kecemasan ketika dia menghadiri acara-acara formal pemerintahan. Buatlah daerah ini menjadi lebih sejuk. Persoalan ambil keputusan kan nanti dia ngambil keputusan. Tapi tidak perlu misalnya dari cara-cara formal kita sampaikan, oh kemarin OPD ini nomor sekian, ini OPD sini, tidak boleh yang seperti. Karena dengan demikian kita menjustifikasi bahwa netralitas ASN itu memang dibolehkan. Padahal sebenarnya kan tidak boleh. Iya kan? Iya. Nah, seperti itu. Iya, tidak boleh. Tidak boleh kita bangga mengatakan OPD ini 100% kemarin ini tidak boleh seperti itu apalagi kalau kita sudah menjadi pejabat karena justru kita harus membackup itu bahwa ASN itu tetap harus netral. Kalau kita melakukan hal seperti itu berarti kita tidak memberikan edukasi politik, edukasi demokrasi yang baik bagi daerah kita dan itu berdampak lagi pada 5 tahun ke depan. Ini kan siklus hanya 1 kali dalam 5 tahun normalnya. Iya. 5 tahun ya. Enggak bahasana Jusdiman yang seorang sastrawan baru itu kalau dia baca puisi agak sama kedam. Yang tidak apa-apa kita mengingatkan saja semuanya bahwa kepemimpinan itu hanyalah sebuah siklus. Tidak ada yang abadi Om Alil. Kalau orang mengatakan bahwa pertemanan di dalam politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan, begitupun juga adalah kepemimpinan adalah sebuah siklus berputar Om Alil. Ada bahasanya Jusdiman Sabirin mengatakan bahwa tidak ada pesta yang tidak berakhir. Pasti akan berakhir. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Karena itu ketika engkau diberikan amanah, jadilah orang yang betul-betul amanah. Profesor kita kemarin waktu menceramah di Masjid Raya pada saat Idul Fitri mengatakan, nakomelo ko isenge taro ko senge madeceng. Apa yami itu na isenge ko nakomka senge madeceng. Itu. Itu amalnya. Taruh ko senga. Supaya isenge ko senge madeceng. Isenge madeceng. Pakai cara nilo ko senge na ko dega ko senge madeceng. Iya. Meskipun kepemimpinan itu ada pro dan kontra, tapi kan lebih kanjek nak memegangi puji ke si megang. Iya. Seperti itu Mali. Jangan dulu kita menyerempet ke situ karena ada waktunya kita bahas tema-tema itu. Iya. Jadi untuk kita ini closing ini Om Ila. Iya. Ini kan terkait masih hari jadi Kabupaten Baru yang ke-65. Dengan temanya ini akselerasi pembangunan yang kolaboratif, produktif, bertempaskan keagamaan menuju berkeadilan, maju berkelanjutan serta sejahtera lebih cepat. Dan kemarin juga kita tentunya merayakan Hari Kartini ke tahun 2025. Mungkin
Ya. ada kesimpulan yang ingin disampaikan pada pagi hari ini, Om Ilo? Ya. Jadi kesimpulan kita ke depan ini Om Alil, dalam rangka perayaan Hari Jadi Kabupaten Baru ke depan, bagaimana partisipasi masyarakat di grassroots itu lebih terasa sehingga masyarakat ini merasakan bahwa Hari Jadi Kabupaten Baru itu adalah hari sukaria, hari gembira bagi mereka. Itu. Jadi kegiatan-kegiatan tidak hanya digagas oleh dan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga ada partisipasi tokoh masyarakat, anggota DPR, pihak swasta supaya betul-betul hari jadi itu menjadi meriah dan mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan hingga di puncak acara itu masyarakat betul terlibat sehingga dia merasa bahwa hari jadi itu adalah hari kebanggaan mereka karena hari jadi daerahnya. Kemudian terkait dengan tema tadi, supaya ini jangan hanya menjadi narasi yang indah saja, tetapi betul-betul menjadi sebuah keinginan yang luhur, keinginan yang ikhlas untuk mewujudkannya. Karena ada catatan saya yang paling terakhir itu Om Alil, mau sejahtera lebih cepat, buktikan. Nah, karena ini jangan menjadi slogan kosong saja, tapi akan kita lihat nanti bagaimana perjalanan 1 sampai 5 tahun ke depan. Kemudian terkait dengan Hari Jadi Kartini Om Alil, kita harus bersyukur bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini ini sudah luar biasa, membuktikan bahwa sudah banyak perempuan hebat di tanah air kita. Dan kalau kita berbicara dalam konteks Kabupaten Baru, sudah ada Coli Pujiai, dan sekarang yang lagi diuji oleh kita semua masyarakat Baru adalah bagaimana leadership bupati yang ada sekarang ini yang menjadi perempuan pertama bupati di Baru. Saya sebelum closing Om Alil terkait dengan Hari Kartini, di sini ada Yusdahlia Yusuf ini seorang pemberdaya perempuan juga ini. Ini kita mau dengarkan komentarnya, tapi tidak bisa dikasih naik di komal kan 5 menit sebelum kita closing. Iya. Ada juga ini Ibu Lis Aco, Ibu ex KPU. Iya. Ada bagus dibuatkan tema setiap live Pak Alil. Iya. Mantap. Mungkin jadi ada bocoran-bocoran mestinya setiap kita live ini Om Alil sudah ada bocoran-bocorannya apa kira-kira temanya lagi untuk besok. Jadi ada tema sentral, ada yang bentuk obrolan-obrolan santai, tapi ada tema sentral. Nah mungkin seperti itu Om Alil nanti ya depannya. Kita coba undang Ibu Yus. Ya bisa Ibu Lis dengan Ibu tapi yang dari KPU tadi itu boleh sebenarnya kita 5 sampai 10 menit ke depan kita sampaikan, mereka bicara tentang emansipasi wanita dan bagaimana kontribusinya terhadap bagaimana pengamatannya selama ini, sudah cukup ideal kan atau seperti apa. Undang aja mantan KPU itu luar biasa juga itu. 2 periode di KPU itu nih hebat ini. Perwakilan perempuan. Betul. Bagaimana pengamatannya? Kalau mau naik silahkan di multi supaya sudah. Saya sudah undang, tapi belum bisa masuk. Mungkin masih ya. Oke. Ya, Bang Ilo. Halo Bang Ilo. Iya. Magina kidola. Pakai itu ya Pak, berganti wianu casnya. Oh begitu. Ya biasalah, banyak kendala-kendala biasa. Iya. Tapi belum apa-apa kendala-kendala seperti itu, santai saja. Iya. Oke. Kayaknya kalau belum bisa bergabung nanti kita besok-besok ya kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi setiap tema yang kita bahas pada hari ini itu ada refleksi selama 15 menit di setiap hari. Jadi misalnya hari ini kita bahas tentang tema Hari Kartini ya. Emansipasi dan perjuangannya terhadap emansipasi perempuan, kemudian gender. Jadi nanti 15 menit di hari pertama besok mungkin Ibu Yusdahlia bisa lebih siap. Kemudian ada Ibu Iis tadi. Kita kasih waktu ya untuk berbicara sebelum kita masuk ke tema inti Om Alil. Betul. Seperti itu bagusnya barangkali ya. Iya. Ya supaya ini obrolan kita atau acara Ogi Baru ini lebih jalan sesuai
mengalir tentunya Ji. Jadi manfaatnya untuk masyarakat baru atau yang saat ini lagi menonton atau mendengarkan lebih banyak ya manfaatnya. Oke. Terima kasih masukannya Ibu Iis ya, Ibu Iis. Iya, Ibu Lis. Sahabat saya juga ini. Iya. Bagus dibuatkan tema setiap live Pak Alil. Iya. Oke. Bukan hanya Pak Alil, Bang Ilo juga. Iya, kan dapat dua di sini. Ya, dan kita mengucapkan Amalil terima kasih kepada seluruh pemirsa kita yang ikut di live kita ini, terutama Bung Malik ya yang banyak memberikan kontribusi pikiran pada pagi hari ini, termasuk teman-teman Rambugis, Ogi, Beru yang ada di daerah rantau. Termasuk kehadiran dua Sri Kandi yang saya anggap banyak memberikan juga masukan-masukan yang kritis terhadap baru ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depannya lebih banyak memberi manfaat, lebih banyak lagi partisipasi, dan syukur-syukur kalau ada yang ingin juga berpartisipasi sebagai sponsor kegiatan ini. Iya. Ya, siapa tahu yang saat ini lagi nonton ya mau sponsor di acara ini, silahkan menghubungi IGA Radio ya. Iya. Sponsornya bentuk bagaimana itu, Om Milo? Ya, sponsor itu kan banyak ya. Sponsor yang ada kaitannya misalnya dengan promosi usaha, boleh. Mungkin itu kan kalau IGA Radio itu kan memang diperbolehkan untuk ada yang seperti itu, karena kita berharap bahwa kualitas obrolan kita ini semakin hari ke depan semakin lebih bagus dan betul-betul menjawab apa yang menjadi permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di akar rumput. Jadi saya ingin mengatakan begini bahwa anggaplah ini semacam parlemen online. Pas kalau dulu kan ada parlemen jalanan, mereka berjuang di jalan. Kalau kita ini berjuang di udara, Om Alil, jadi dia parlemen. Jadi dia ini menampung juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang kita tangkap, baik melalui interaktif maupun melalui ketika kita off air. Seperti itu, Om Alil. Tetapi ini juga bisa menjadi media untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak pro terhadap rakyat. Seperti itu, Om Alil. Bukan cuma kritik, tapi harus ada saran. Harus ada saran, ada solusi. Dan saya sangat tertarik itu dengan apa yang pernah selalu disampaikan oleh salah satu pengusaha sukses asal baru di Papua, Haji Karim. Sangat wangerang ya Pak Maderi. Nako siruntuk anggota tapi kami itu napa rengar aga napa Haji Karim Pak Ilham kaya kami pasangin napa kurangi diskusi, perbanyak eksekusi. Betul, aja namanya cerita bawang. Implementasi yang dibutuhkan. Hasilnya di lapangan seperti apa, konkretnya seperti itu, Bu. Apa kau mau cerita bahwa dia gagal eksekusi? Pada bernasengogi Obama. Oni bawa Malopo. Asal tanya tuh berdoa kok ini dia mana magago ni Malopo. Apa harus mana mega cerita kau apa? Malopo. Ada minuman kopi itu, salam bagi lo katanya. Salam. Minum kopi terima kasih. Tak kira ini kopi. Sudah jam 8 Om Alil. Mungkin juga ada kegiatan. Ada kegiatan pagi ini. Jadi kita perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat baru, sampaikan kepada sahabat Handetolan, terutama yang ada di rantau juga, bahwa insya Allah setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis ada obrolan pagi namanya Ogi Menyapa di. Ogi Menyapa, Ogi baru menyapa. Itu obrolan pagi menyapa, membahas masalah-masalah seputar baru seperti itu. Oke, baru menyapa. Bisa berkembang. Dan bisa saja nanti berkembang kalau ini bagus ya, bukan hanya kita berbicara dalam konteks lokal, tapi bisa saja regional bahkan nasional, isu-isu nasional, isu regional. Tapi bukan di sini, lain lagi juga namanya nanti. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana ke depan, Om Alil. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ada penyampaiannya Ibu Yusdahlia. Maaf, ada temuku. Besok saya gabung. Jadi besok Kak Yus ya kalau bisa jam 7 sudah on time.
supaya bisa memberikan sedikit pencerahan terkait Iya. di Hari Kartini. Ibu Is juga kalau mau boleh silahkan. Iya. Ini Tema kita besok hari ini belum kita bisa, mungkin kita perlu diskusi dulu. Iya. Tapi yang jelas yang masuk di dalam list kita itu sudah ada beberapa, termasuk ada saya katakan tadi itu tentang ya bagaimana masyarakat civil society, kota masyarakat civil society, kemudian ada banyak lah. Tapi nanti kita akan sampaikan seperti sarang-sarang Ibu Is tadi bahwa harus disampaikan sebelumnya supaya lebih banyak penonton mungkin. Iya. Besok temanya apa? Besok tetap ini refleksi 15 menit itu Bu Yus refleksi tetap Hari Kartini. Iya. Setelah itu bicara tema baru lagi. Iya. Begitu barangkali Om Alilde. Iya. Jadi nanti teman-teman dari diskusi ini ada online kan ada off air ya. Off airnya nanti tetap dikirim ya, di share ya Om Alil ya, mana yang pointer-pointer hari ini itu yang kita akan share. Ini ada Pak Syarifuddin, luar biasa ini radio baru. Oke, terima kasih. Mantap itu, mantap. Ya, dan tentunya ya mohon dukungan tak semua ya dengan cara ya bagi-bagikan ke teman-teman Anda. Ya. Jadi ini bagusnya ini Om Alil karena dia bisa menikmati like di TikTok, bisa juga mendengar melalui frekuensi berapa ini Radio Iga Radio FM? 87,6. 87,6. Jadi nanti yang menggunakan kendaraan roda 4 menuju ke kantor sudah bisa mutar lewat radio, dan ini nanti insya Allah saya optimis sekali ini akan Pokoknya semua lini kita jadi bukan cuma di TikTok kita dengarkan, tapi semua ya sambil bekerja kita dengarkan, sambil juga mungkin lagi sibuk-sibuk di kantor kan bisa kita dengarkan. Iya, jadi di YouTube apa bisa kita dengar, bisa. kemudian di Facebook juga bisa. Ya. Luar biasa. Oke. Oh saya orang Pangkep tapi senang lihat. Ya, kita berharap temanya kan teman-teman belum bisa tahu apa temanya kita punya, apa tagline-nya kita punya nih Om. Kan ada tagline-nya itu. Oke, tagline-nya itu faktual inspiratif. Faktual inspiratif. Inspiratif. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa jadi inspiratif. Iya. Ya, jadi bisa jadi inspirasi juga bagi daerah-daerah lain untuk memunculkan hal yang seperti ini sebagai media kita untuk melakukan kontrol sosial dan menyerap aspirasi masyarakat. Silakan Om Alil, kita closing barangkali. Closing. Makasih banyak untuk kebersamaan tak semua, dan mudah-mudahan semua pada ada Puncak Jaya hadir, ini tidak berhenti-henti. Puncak Jaya, Papua barangkali. Papua. Iya. Daerah-daerah konflik itu. Iya. Pak Ical Prakasa ini adalah di Parepare nih yang sudah bergabung juga ini. Oke. Makasih banyak atas kebersamaan tak semua. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan saya Alil bersama dengan Bang Ilo mohon pamit dulu. Dan sampai ketemu besok lagi dengan tema yang masih terkait dengan Hari Kartini. Oke. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.